Kenapa Tuhan lebih mengikuti hukumnya Romawi daripada hukum Torah? Kenapa Tuhan begitu ya? Iya, itu kan proses penebusan, Pak. Dia kan di situ Nah iya, ditebus. ngerti aku. Ini kan proses penebusan. Aku ngerti banget itu proses penebusan. Kenapa proses penebusan ini lebih mengikuti tata caranya Romawi daripada tata cara Torah gitu loh? Kenapa ya? Tidak, bukan mengikuti atau tidak mengikuti. Hukum Taurat ya tersendiri, beda. Berarti penyaliban duluan Tuhan menggunakan daripada Romawi. Yesus itu salib itu kan penghukuman, orang dihukum di situ. Iya, itu penghukuman salib itu punyanya Tuhan atau punya Romawi sebenarnya? Atau Romawi dan Tuhan adalah satu atau gimana? Begini, itu bukan punyanya Tuhan, itu manusia. Loh, kenapa Tuhan pakai hukumnya pagan Romawi kalau gitu? Nggak pede dengan hukum Torahnya? Gini, Tuhan kan menjelma menjadi manusia. Siap. Menurut hukum yang berlaku di dunia itu dia harus ikuti. Loh, bukannya hukum Torah itu berlaku di dunia, Brother Don? Hukum Torah berlaku di dunia atau di langit? Berlaku, iya betul. Hukum Taurat itu berlaku di situ, tapi bukan berarti di hukum Taurat itu dia harus dirajam. Hukum Taurat kan dirajam orang, tangan kan. Nah itu kenapa Yesus nggak dirajam aja? Kenapa malah disalib gitu? Kenapa nggak dirajam? Ya, tanyalah Tuhan, kenapa itu kan kehendak Tuhan. Lo kalian kan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan bukan Tuhan dong. Harusnya tahu dong. Kehendak Tuhan, Tuhan yang menginginkan dia disalib, dia disalib. Begini, karena itu kan karya Tuhan. Betul jelasin. Gimana? Jadi kayak gini, Bang. Iya. Kan. Jadi Tuhan itu kan datang ke dunia, kan gitu. Iya, Tuhan datang ke dunia ya dalam Kristen. Terus? Iya. Jadi kenapa dia disalib di Romawi? Karena di situ dia berada posisinya. Kalau di Indonesia pasti hukum di Indonesia dilakukan kalau seorang penjahat. Gini loh, itu hukum Torah tuh kan dipakai sama Tuhan tuh. Apa nggak kepake ya? Atau gimana sih? Kan dia secara manusia loh, Bang. Dia udah secara manusia. Apa yang dilakukan? Oh, hukum Torah bukan buat manusia ya? Kalau dia Tuhan, menunjukkan Tuhan, dia terbang-terbang, gak usah jalan, kawan. Bukan itu, jangan dibawa jauh-jauh dong. Ini kan Tuhan kan ada hukum Torah nih. Hukum Torah buat malaikat atau buat manusia? Ayo dong. Kita simpel aja. Simpel ya. Kira-kira seperti ini, Bang. Kira-kira seperti ini, logikanya aja. Tuhan Allah menurunkan anaknya supaya menebus manusia, kan gitu. Nah, pakai cara hukumnya siapa? Pakai hukumnya siapa menebus manusia itu? Dipakai cara Tuhan lah. Oh, penyaliban berarti caranya Tuhan, bukan caranya Romawi. Burunda, silakan. Kan saya selalu katakan begini, sah-sah saja kalau kita bertanya tentang ke agama orang lain, sah-sah saja. Tetapi kalian itu selalu, saya sudah jelaskan juga kepada Juma berulang kali setiap saya naik dengan dia itu, selalu ngotot, selalu mendominasi pembicaraan, begitu kan. Jadi diskusinya akhirnya jatuh kepada debat kusir yang tidak berbobot sama sekali. Jadi pembicaraan itu ya atau tidak tanpa pernah memilah mana yang mestinya sesuai dengan yang selayaknya. Jangan curhat, Bung. Jangan curhat, nggak usah curhat. Jangan curhat. Bantah saya bungkus karya iblisnya dengan karya angkat satu masalah. Kita bedah, ayo. Sudah dari tadi kan. Oke, kita kembali ke analogi tentang putri itu. Kenapa kamu belum menjawab sampai sekarang? Yesus itu adalah orang yang tidak bersalah. Kamu analogikan dengan putri ngedar narkoba. Yang bersalah, iya, semestinya iya. Tidak ada satu orang pribadi pun, bahkan satu nabi pun yang ada pernah lahir di dunia ini yang bisa disamakan dengan Yesus. Iya, karena dia salah satunya nabi yang orang yang benar. Sudah, bukan karena sebelum dia dituhankan pun, kalau maksud saya begini ya. Seandainya pun dia bukan Tuhan, kalau memang dia sudah tidak berdosa, ya nabimu berdosa atau tidak? Nabi yang lain berdosa atau tidak? Semua nabi berdosa kan? Yesus itu mati di atas tiang salib berdosa atau tidak? Tidak. Kenapa dia terkutuk?
Bagi orang-orang di dunia yang menganggap dia itu terkutuk karena penyaliban itu dalam konteks Romawi. Keluar, gini kan? Bung, saya jarin. Ulangan 21 nomor 23 yang disalib itu adalah penjahat. Sebelum kamu bicara Yesus penjahat atau begini. bukan? Sebelum kamu bicara panjang cuma begini, dalam logika berargumen itu, seseorang itu bisa dikatakan beradab, beretika ketika seseorang yang berbicara itu dia diam, mendengar. Baru kemudian ketika dia waktunya untuk berbicara dia mengeluarkan statement. Betul. Jangan dengarkan tertawa. saya. Bolehkah Anda kemudian dengarkan? Bolehkah Anda membuang-buang waktu di depan orang gila berbicara tanpa ada efek benarnya? Boleh. Oke, sekarang saya turun. Sekarang saya dari statement Anda, sekarang saya turun karena dari tadi saya membuang-buang waktu di hadapan orang gila yang katanya psikolog padahal dia orang yang sakit jiwa. Anda turun itu karena Anda ketabok. Anda sudah mengakui karya penyaliban itu adalah karya bukan. Makanya saya bilang perling. Anda sudah mengakui tadi. Kenapa? Yang saya minta, saya ingin menolong Anda. Silakan Anda bungkus karya iblis ini dengan karya keselamatan berdasarkan data otentik yang bisa kita bedah. Iya. Anda berhadapan dengan orang yang Saya tepat. sudah tunjukkan orang yang tepat. Tepat dari mana? Sekarang Anda tunjukkan. Sekarang gila Anda tunjukkan data. Mari kita bedah data itu bahwa ternyata data itu bisa dipakai untuk membungkus karya iblis sehingga menjadi karya keselamatan. Silakan. Saya korbankan waktu saya ini. Ini keluarga saya mau ke gunung. Saya suruh menunggu demi untuk menyelamatkan saudara-saudara karena saya adalah juru selamat bagi Kristen. Silakan. Sama dong, Yesus itu juru selamat. Jadi Anda menggunakan istilah Yesus sebagai juru selamat. Biar Pace dia tidak mengerti. Silakan. Nanti kita lihat apakah Yesus yang menyelamatkan Anda dari kesesatan ini atau Bang Suma yang justru akan menyelamatkan Anda. Silakan. Inilah memang saudara-saudara saya yang di Indonesia ini memang. Iya. Mulai aja. Kalau ada orang bule mau hadapi saya, suruh dia belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke? Suruh dia belajar bahasa Indonesia atau suruh dia mempraktekkan Markus 16 yang mengatakan orang yang percaya akan mampu dalam berbahasa asing. Suruh dia pakai bahasa Bugis ke saya atau bahasa Makassar ke saya atau bahasa Indonesia minimal. Saya hadapkan saya dengan orang bule itu yang hebat dan bebas. Silakan. Oke. Itu maksudnya Pentakosta ya, santai, tidak apa-apa. Ya, terserah kalau mau kamu, siapapun. Karena kamu kan tidak akan sampai ke situ, Juma. Saya sudah yakin. Sekuat apapun saya berargumen dari data-data dan fakta, Anda tidak akan percaya karena memang niat Anda sudah salah. Saya minta data bagaimana caranya Anda membungkus karya iblis ini menjadi sebuah karya keselamatan. Saya minta tidak perlu data. dibungkus. Jadi saya tidak akan menjawab karena Anda mengeluarkan statement saya yang harus membungkus. Jadi seolah-olah Anda sudah memaksa saya untuk menuruti kehendak Anda. Lalu bagaimana karya iblis ini Anda imani? Itu dibungkus dengan saudaraku, bagaimana ceritanya karya iblis ini bisa menjadi karya keselamatan? Jawab saya. Bukan karya iblis, karya Tuhan. Perbuatan itu. Allahu Akbar. La haula wala quwata. Karya keselamatan itu. Kan saya sudah jelaskan cuma. La haula wala quwata illa billah. Saatnya saya bicara. Apakah perlu saya mengulang dari nol, dari keluaran 23 nomor 7? Saya dulu ya. Padahal sudah 2 kali kita tepuk tangan loh. Jangan sampai kita tepuk tangan lagi yang ketiga kalinya. Apa artinya tepuk tangan? Tepuk tangan karena saudara-saudara sudah mengakui bahwa pembunuhan Yesus itu adalah karya iblis. Makanya karena Anda belum mengerti sehingga Anda mengeluarkan. Buatlah saya mengerti. Makanya aku bilang buatlah diam. Buatlah saya mengerti bagaimana karya iblis ini bisa menjadi karya keselamatan. Silakan. Bukan karya iblis, salah. Jangan Anda bilang mengatakan karya iblis. Ini sudah Tuhan. Loh, tadi kan sudah diurai Bang Zuma. Peristiwa itu kan tertulis. Sudah diuraikan tadi semua. Bahwasanya Pilatus ini siapa yang dia kan yang menyerahkan kepada tentara Romawi agar Yesus disalibkan. Ada nggak kehendak Tuhan di situ? Ada nggak kehendak Tuhan? Saya tanya.
Ada tidak kehendak itu. Tuhan? Memang iblis Ya, sudah tidak ada. Berarti kan Memang iblis kan iblis selesai. katanya. Udah selesai. Memang iblis. Itu Berarti proses. penyaliban Memang itu melalui adalah kuasa karya kegelapan. karya Iblis. iblis. Udah, Iblis. tepuk tangan lagi untuk yang ketiga kalinya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bang Cuma, itu di bawah pasien banyak banget Bang Cuma. Oten itu banyak oten di bawah minta naik. Biar kita sembuhkan dulu teman kita yang di sini. Kalau masih mau diobati ya. Bang sedikit aja Bang, sedikit mohon maaf. Enggak, tadi kan saudara-saudara Oten siapapun di mana yang menyaksikan ini kan dia bilang tadi Bang Juma bertanya dulu, kalau kita mau jeli dari pertama itu Bang Juma pertanyaan cuma satu loh. Tapi nggak dijawab-jawab sama saudara kita Oten ini. Jadi bukannya Bang Juma bertanya begitu, cuma satu dari tadi pertanyaannya, tapi diputar terus sama. Aduh, silakan lanjut. Mohon maaf. Lihat nggak ngerti. Gantian, jangan Bang Suma terus. Sudah dijawab kok kalian yang nggak ngerti. Udah, Bang Erik gantikan saya Bang Erik. Teman-teman kita ini takut Iya, banyak kok. Ini terkesan kita keroyok Bang Suma deh ya. Udah Bang Suma atau saudaranya udah menunggu, silakan lah. Itu Bang, apa pertanyaan tadi Bang Juma yang dari awal itu loh Bang. Abang jawab aja dulu Bang. Yang Belum mana? Abang jawab. Jawab, sudah dijawab Coba. tadi. Yesus adalah Yang Tuhan. mana? Yesus adalah Tuhan menurut Anda. Kalau menurut Yesus di Matius 11:25, siapa Tuhan itu? Coba Anda baca. Jadi kayak gini. Ya, Bang Erik Jadi dan begini, teman-teman saya pamit. Ini kalau kamu nggak percaya Alkitab, Ya, kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak bisa mengerti. Jangan lupa Bang Juma, pasien abang masih banyak di bawah. Iya, fokus pada Bang tema Suma kita pergi aja kan. Oke, siap. Keluarganya Jadi katanya. kayak gini. bahwa penyaliban itu adalah Nggak usah karya kasih iblis. kesempatan. Iya, ada 10 oten Dengar itu, dulu. oten tuh 10. 15 Dengar menit dulu, saya ini. kembali mengudara. Lanjut. Kayak Siap. gini, dengar dulu saudara. Jadi kayak gini saudara. Kalau masalah agama itu kan, itu beda pola pandang. Dari sudut mana kita memandang, kan gitu. Ini Kalau tidak bisa masalah Bang Nisa nggak bisa. Iya, oke. Ini melalui Bibel Kalau- Bang, nggak bisa kalau melalui gini, sudut kalau- pandang. kayak gini, saudara. Harus Kita melalui kata- Bibel Kayak gini, Bang. saudara. Nggak Semua bisa yang sudut terjadi pandang. itu bukan semua yang terjadi itu penyaliban Tuhan Yesus itu Ngapain pakai udah sudut terfirman pandang di dalam Begini, Alkitab. Tuhan Jadi, mengutus genapi semua para firman. nabi. Tuhan mengutus para nabi agar diajarkan kepada umat manusia menuhankan Tuhan yang benar. Nah, Kayak gini, kalian kawan. ini bukan Kayak mengikuti gini, ajaran para begini, nabi. kawan. Begini, kawan. Hukum-hukum yang dibawa para Nggak nabi usah. itu sudah dihancur leburkan oleh Paulus, sehingga kalian dengan Kayak gini, senantiasa kawan. Ini cara kan diam aja dari tadi turunin aja. sabarlah. Ya. Jadi kalian dengan leluasa hidup di dunia ini tanpa ada perintah, tanpa ada hukum. Karena sudah ada yang menebus. Ya, ini kalian. Kita jelas, Kalian kasihlah tidak. sesamamu manusia. Dan kasihilah musuhmu. Mana buktinya kasihilah musuhmu? Ada nggak kalian terapkan hal seperti itu? Ada nggak hal itu diterapkan di seluruh dunia? Hukum kalian yang kalian bilang itu adalah kasihanilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Ada nggak diterapkan di seluruh dunia tentang hukum kalian itu? Hancur. Ya, itu kan Kalau seandainya ada penjajah, kalau Kembali seandainya ke itu ada di manusianya, Indonesia, hukum Bung. Tuhan itu, ya. Kalau hukum Tuhanmu itu yang ada di Indonesia ini diterapkan, tentunya sudah Belanda yang menguasai kita. Bukan cinta. Apa? Itu, Kasihilah Tuhan. Kamu udah Oh, jadi orang tua atau kemana belum? ini, Kamu Bang? jadi Bicaramu udah jadi kemana orang tua ini? atau Udah, belum? jangan lari Itu aja kemana-mana. pertanyaannya. Kembali ke topik Kamu aja. jadi- Di Kamu mana? jadi udah orang tua atau belum? Kamu udah punya anak atau belum? Kamu udah punya anak atau belum? Itu aja dengar dulu. Enggak ada urusan Bukan, Anda di kalau sini. kamu Saya sudah- jadi orang tua, apakah semua turutan orang tua dilakukan Apakah Anda anak? Kan seorang belum tentu, kan? apakah Anda sebagai orang tua rela anak ini untuk dibunuh? Bukan, maksudnya kamu bilang Rela Kristen mengorbankan itu anaknya bukan untuk mengapain untuk kasih. dibunuh. Masalahnya kamu untuk orang tua menebus atau belum? kesalahan orang lain. Saya tanya Bukan. kepada Anda, kalau Anda sebagai orang tua, apakah Anda rela anak Anda untuk dibunuh untuk menebus kesalahan orang lain? Saya tanya.
Saya tanya kepada Anda, silakan Bukan, dijawab. kita logikanya kayak gini. Karena kamu bilang tadi, karena kamu bilang tadi, hukum Tuhan itu hukum yang harus kita terapkan juga. Kristen itu tidak mengapain ajaran Tuhan. Masalahnya kalau kamu sebagai orang tua, apakah semua yang kau turut, semua anakmu menuruti perintahmu? Kan enggak juga. Dulu ke Gurunda Bang Erik, biar dulu udah selesaikan Gurunda, kembalikan dulu, jangan melebar dulu. Silakan Gurunda. Biar diterapin mereka nih. Sholat. Bang Juma sholat disuruh Bang Erik. Ini kan masih ada kaitannya dengan penyaliban, Bunda. Tenang aja, Bunda. Kita nggak lari kemana-mana. Ya lanjut. Karena menurut mereka Yesus ini mati di tiang salib ini untuk menyelamatkan umat manusia. Bagian percaya kepadanya. Iya kan? Tapi masalahnya ini bukan kehendak Tuhan, kehendak iblis. Berarti kalian sudah ditipu-tipu oleh bapak-bapak gereja. Dia menjadikan kehidupan kalian di situ Tuhan satu-satu menjadi manusia untuk mati kita sebagai umat manusia untuk tebus dosa-dosa kita. Jadi salah nggak kalau kami menyimpulkan bahwasannya Tuhan Anda bunuh diri? Salah kami menyimpulkan seperti itu. Tuhan Anda datang untuk membunuh dirinya sendiri agar manusia terbebas dari dosa. Pak, betul maksudnya tidak? Gini, Tuhan betul tidak Bang? Itu umatnya, karena begitu besar kasih Tuhan kepada umatnya, dia merendahkan diri, menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, ada ayatnya itu. Lalu mati, lalu dia mati, itu keinginan dia. Untuk menebus dosa kita, menebus orang-orang yang berdosa. Karena manusia itu kan sudah jauh dari Tuhan, sudah jauh dari penciptanya. Sejak zaman Adam, ya kan, anak-anaknya Adam memberontak melawan Tuhan. Dikasih hukum Taurat juga, masih juga melawan. Ya kan, akhirnya Tuhan mau supaya umatnya tidak jauh darinya. Tuhan merendahkan dirinya dalam diri Yesus, menjelma menjadi manusia. Kalau Anda seorang pemimpin perusahaan, lalu Anda merekrut karyawan Anda. Nah, karyawan Anda semuanya bersalah dalam melakukan tindakan korupsi, lalu menjual barang-barang Anda tanpa sepengetahuan Anda, lalu Anda yang bunuh diri di sini. Beda kalau itu secara manusia, kawan. Itu secara manusiawi. Ini kan Tuhan. Itu kan secara manusiawi yang kau bilang itu. Tuhan itu mempunyai kekuasaan. Jauh. Tidak masuk, saudara. Astagfirullah, kalau kalian ini. Orang korupsi, orang bersalah dibela. Kalau kerja dipecat lah, dikasih keluar lah. Iya, ini konsep ketuhanan kalian seperti ini. Itu lucunya. Konsepnya gimana? Meledak. Iya, konsep ketuhanan kalian di sini. Tuhan menciptakan manusia, lalu manusia itu berdosa, lalu Tuhan itu yang bunuh diri untuk menghapus dosa manusia. Nggak butuh, tinggal membinasakan aja. Tuhan itu tinggal membinasakan aja di zaman Nuh aja sudah selesai. Di zaman Nuh, Tuhanmu sudah melakukan hal itu. Tuhan bunuh diri dari mana? Itu asumsinya Anda, pendapat Anda sendiri itu. Tuhan bunuh diri. Iya, kedatangan dia kan untuk mati kan? Benar tidak? Kok bunuh diri, Tuhan bunuh manusia akibat dosa waris. Tuhan itu merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menebus orang yang berdosa. Karena dulu pada zaman kejadian itu, orang kalau berdosa itu tidak bisa langsung ke Allah. Dia harus mencari pengorbanan, itu binatang, dikorbankan sebagai korban bakaran. Tapi setelah Yesus datang, tidak perlu begitu lagi. Cukup bunuh Yesus. Bukan tidak ada lagi itu korban bakaran, tidak itu korban hewan, tidak ada lagi itu, sudah ditebus. Dia menumbalkan anaknya, bukan bunuh diri, bukan Tuhannya bunuh diri. Tuhan bunuh diri, bagaimana caranya? Karena begitu besarnya kasih karunia, sehingga dia mengirimkan anaknya, berarti dia bunuh anaknya, dia tumbalkan anaknya untuk dosa-dosa orang Kristen. Dia menjelma menjadi manusia untuk menebus kita manusia. Tapi tidak untuk mengorbankan. Iya, di situ supaya kan tidak ada perlu lagi itu dengan cara mati di tiang kayu salib. Dengan cara mati di tiang salib. Dia karuniakan anaknya. Iya, dengan cara mati di tiang salib. Selain kalau dia mati untuk selama-lamanya boleh, dia kan bangkit. Dia ditumbalkan anaknya itu, tumbal. Dia kirim anaknya karena dia bangkit pada hari yang ketiga di antara orang mati. Iya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Apa dalilnya? Di mana dalilnya? Di Lukas 24 nomor 46 itu di mana? Di mana tertulis selain di situ? Di perjanjian lama di mana tertulis Yesus ini mati untuk terus kalian memaksakan diri. Percaya kitab-kita. Masuk akal enggak? Kami tidak percaya sama kitabmu, makanya kami itu.
Justru Ya, itu. makanya saya tanya kepada Anda. Ngapain kita Lukas menjelaskan di 24 orang yang tidak Lukas 24 percaya? yang Anda bawa tadi di poin 46, Yesus itu mati dan bangkit 3 hari. Lalu Iya. menjadi Tuhan kata KPR 236 Paulus. ya. Iya, kata si Paulus, lalu menjadi Tuhan setelah dia bangkit dan mati dan bangkit. Benar tidak? Nah, di mana tertulis itu? Di mana nubuatan itu tertulis? Di mana nubuatan Yesus mati tersalib itu? Di mana nubuatannya? Anaknya. Karena begitu besar kasih karunia maka dia mengaruniakan anaknya Aduh, yang tunggal untuk mati ibu. Baca Berarti firman Tuhan dia tuh yang baik, menumbalkan jangan anaknya, sembarang-sembarang. Bang. Loh, itu kan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di salib. Berarti dia menumbalkan anaknya gitu loh. Kan kamu bilang tadi begitu besar. Aduh, kok kalian gak percaya kitab? Baru kalian kutip-kutip ayat kitab sucinya kita. Waduh. Baca Bibelnya. Karena begitu besar karunia kasih Allah sehingga dia itu kan kitab suci kita. Iya, masa ada bahasa-bahasa yang tidak senonoh di situ. Anaknya yang dia dijadikan tumbal ya. Ya, anaknya dijadikan tumbal sebagai korban. Tuhan Anda bisa cakap kotor ya. Bagaimana? Tuhan Anda bisa cakap kotor. Bagaimana dikatakan suci kalau Tuhan Anda cakap kotor? Mengatakan kata tai itu di situ. Iya, Tuhan Anda mengatakan kata tai di situ. Siapa ya? Gimana itu ya? Coba bacakan ayatnya dulu, Mas. Jangan langsung menjas. Yesaya 12 nomor 36. Yesaya 12 nomor 12. Lama lagi yang dia bahas. Enggak apa-apa, Yesaya 12. Ya, itu kan Tuhan Anda di situ. Nomor 36. Tuhan Anda bicara itu yang ini bukan Tuhan Anda. Ini kitab suci, bukan Tuhan. Apakah pantas itu dikatakan sebagai kitab suci? Iyalah. Tuhan Anda cakap kotor. Ya saya berapa? Dia hadir Petrus, dia kata Petrus iblis. Kenyahlah kau iblis. Nah itu mana dosa-dosa kan? Bentar. Dosa nggak usah ke perjanjian lama, Bang. Banyak di perjanjian lama, di perjanjian baru dosanya Yesus, Bang. Yang mana yang benar nih? Yesaya 36 12. Nggak usah perjanjian baru aja. Ketika Yesus menghardik Petrus, kenyahlah kau iblis. Masa muridnya yang kesayangannya dia hardik katai iblis? Boleh gitu. Atau ketika aduh ibu, tahu dulu ya konteksnya kan berbicara. Ya kan benar itu. Ketika dia marah ketika dia menghardik Yudas iblis, nyahlah kau iblis. Ya kan nggak boleh kalau Tuhan. Siapa? Apalagi ini Yudas kah? Ini Yudas kah Petrus yang ibu bicara? Tadi bilang Petrus, sekarang bilang Yudas. Aduh. Petrus, ketika dia hardik Petrus, nyala kau iblis. Nomor 12, saya ralat sorry. Jadi betul tadi Ustadz. Maaf saya ralat. Yesaya 36 nomor 12 di situ. Bahwa karya penyelamatan itu ya oleh iblis, karya iblis. Karena Yudas itu dirasuki iblis, kemudian terjadilah pengkhianatan ya. Kis Yudas, tahu nggak kis Yudas kan? Gitu, makanya karya iblis. Karena awal mula penyelamatan itu ya, penebusan mati di salib itu ya Yudas yang dirasuki iblis. Itu udah nyambung itu ya, bungkus lah. Jadi gini ya, maunya gini ya saudara-saudara Kristen ya. Kalian itu harusnya mengikuti apa yang disampaikan Yesus ya, jangan mengikuti apa yang disampaikan diajarkan Paulus, karena Tuhan kalian yang menurut kalian kan yang Tuhan itu Yesus ya. Ikuti kata Yesus di Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau satu-satunya berarti bukan dua apalagi tiga, Trinitas. Jadi yang mengutus itu adalah Tuhan. Yang mengutus itu adalah Tuhan. Kenapa otakmu itu sulit sekali menangkap itu kalau karena satu-satunya? Tuhan itu mengutus para nabi. Nah, kalau dikatakan Allah itu adalah Tuhan. Allah itu yang mengutus para nabi, Tuhan itu yang mengutus para nabi. Dia sudah mengutus para nabi untuk pada umatnya, tetapi mereka semua tidak menerima kebenaran, tidak menerima kebaikan, mereka terus melakukan kejahatan. Padahal firman-firman itu sudah diberikan, tapi mereka terus memberontak.
penyembahan berhala dan segala macam. Makanya itu Yesus hadir ke dalam dunia ini. Yesus bukan bertentangan dengan orang-orang berdosa, tetapi Yesus bertentangan dengan ahli-ahli Taurat yang tinggal di bait Allah, yang mereka menganggap bahwa dirinya yang paling benar, menghafal kitab suci, tetapi mereka tidak menyentuh orang-orang miskin di sekeliling mereka atau orang-orang berdosa. Tetapi Yesus datang. Aku kasih tahu, tolong tunjukkan pengajaran Yesus tentang penebusan dosa waris Adam atas penyalibannya. Tolong tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya Yesus mengajarkan penebusan dengan matinya dia akan menebus dosa waris Adam? Mana? Kalian harus mengikuti ajaran Yesus. Please deh, kalau kalian mengikuti pasti kalian jadi mu'alaf. Yakin aku kalau kalian mengikuti, jangan terkontaminasi dengan ajaran Paulus. Yang mengajarkan penebusan dosa waris Adam adalah Paulus. Coba baca di Roma. Roma 2, Roma 8, 11 atau Roma 2. Kalau di kitab para nabi juga di perjanjian lama tidak diajarkan umat manusia itu untuk mengutuk Tuhan. Dengar lu, di kitab perjanjian lama tidak pernah manusia di zaman nabi-nabi ataupun di kitab para nabi-nabi itu mengajarkan umat manusia mengutuk Tuhan. Ini kenapa kok tiba-tiba ya setelah Yesus terangkat ada kata Tuhan itu terkutuk. Nah, di tiang dan mati di tiang kayu salib. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Para nabi tidak pernah mengajarkan itu. Pantas tadi kalau Bang Juma mengatakan kalian ini tidak mengikuti ajaran para nabi. Ya, dia mengikuti Paulus. Padahal apa kata Paulus, Bang? Tuhan itu mengutus para nabi-nabinya semua dengan satu misi agar dia dituhankan. Bukan yang nabi ini menjadi Tuhan. Sedangkan Yohanes Pembaptis saja sudah bilang. Terus itu mengajarkan. Yohanes Pembaptis saja sudah bilang, inilah anak yang dikasihi. Aku bilang jangan ikut yang lain, ikuti Yesus. Tidak usah tuh Paulus. Paulus kan kalian nggak percaya. Jadi kita ada seorang Paulus. Bang, dengar, ada seseorang. Ada seseorang yang menemui Yesus. Katanya kau tidak percaya Paulus. Ikuti Yesus. Sorry. Aku lagi di jalan. Seorang berkata, guruku yang baik ya, apa yang kami harus lakukan supaya kami mendapat keselamatan? Apa jawaban Yesus? Kenapa kamu katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakku di surga. Ya. Itu berarti Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya yang terbaik. Dia selalu menyampaikan bahwa hanya hamba satu-satunya. Artinya dia merendahkan diri sebagai hamba. Pada saat itu dia sebagai manusia, supaya manusia yang ada dalam dunia ini jangan menuhankan manusia. Begitu maksudnya. Tetapi pada saat dia sudah berkorban untuk itu. Berarti yang mati di salib itu manusia atau apa? Konteksnya dia kan sebagai manusia. Dia menjelma sebagai manusia. Yang terangkat ke langit itu manusianya apa Tuhannya? Bentar. Yang terangkat ke langit itu Yesus itu manusia apa manusia dagingnya atau rohnya? Saya tanya Anda. Penyaliban dulu kita tanya dia. Ketika yang disalib itu manusianya atau Tuhan? Lanjut. Siapa yang disalib itu? Manusia Yesus atau ilahinya? Aduh, kita mau jelaskan juga tetap kalian nggak bisa ngerti, Bu. Silakan jelasin. Yang disalib mati itu siapa? Manusia atau ilahinya Yesus? Ayo. Yesus itu adalah manusia dan Tuhan itu sendiri. Sudah. Oh, jadi ketika disalib ya manusia dan Tuhan itu mati. Itu kalian yang bicara, bukan kami. Terus apa? Makanya aku tanya, yang mati di salib itu apa? Saya sudah bilang toh, Yesus adalah manusia dan Tuhan itu sendiri. Kau mau tanya yang mana lagi? Saya udah jawab. Berarti Tuhan mati, ikut mati. Berarti apa? Itu berarti kau yang sampaikan, bukan saya. Saya tidak ada bilang berarti. Makanya pilihannya manusianya atau Tuhan yang mati, ilahinya saya atau tidak pilih manusia dan Tuhannya. Dia adalah manusia dan dialah itu Tuhan sendiri. Oh, berarti kamu salah karena Tuhan itu tidak bisa mati. Oh iya, memang pikiran kamu kalian punya pendapat kan Tuhan tidak bisa mati. Tuhan itu jauh di sana. Tuhan itu makanya dari awal udah aku bilang. Jadi melakukan itu
dari sudut pandang berbeda udah salah. Jadi kita berdebat juga salah. Karena kenapa bilang? Karena kita berbuat baik belum tentu orang semua nilai baik. Iya, benar sekali, Bang. Benar. Itu. Jadi percuma kita argumen masalah agama karena sudut pandangnya aja udah berbeda. Kita hidup manusia saja, di setiap manusia pasti cerita kita berbeda-beda. Cerita kita pasti berbeda-beda. Di orang ini orang anggap kita baik, tetapi di orang lain orang anggap kita tidak baik. Jadi udahlah. Ngapain dibahas masalah agama? Membenarkan diri. Di dalam hidup ini semua manusia, kita ini hanya manusia, tetapi nanti kita lihat pada ujungnya siapa yang benar, siapa yang salah. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Jadi ngoceh bagaimana? Sekarang saya tanya ibu sudah jadi manusia yang sempurna. Bukan aku. Ini kan kita kan Yesus kan disalib. Yang mati itu siapa? Yesus manusia. Justru itu atau saya yang bilang. ilahinya? Ngapain mau membahas Yesus? Yesus itu saya sudah bilang tadi. Yesus itu jadi kayak gini, Bunda. Jadi kayak gini, Bunda. Manusia yang mati atau jadi kayak begini. Jawablah, Bunda. Sudah dibilang tadi. Manusia dan Yesus itu adalah Tuhan juga. Sudah dijawab, kok tanya terus gimana? Tuhan mati, berarti Tuhan mati. Kamu bertentangan dengan Bibelmu. Itu kau yang bilang berarti, Tuhan saya tidak bilang berarti. Tidak terhampiri maut. Di Bibelmu Tuhan tidak terhampiri maut. Berarti kau bohong. Jangan menebar kebohongan di sini, Bang. Jangan menipu. Tidak ada yang menebar kebohongan. Kau yang mengukir sembarang-sembarang, baru kau yang menebar kebohongan. Ini, Bunda. Mau apapun yang kamu bilang, jawablah. Siapa yang mati? Ayo. Kalau kamu cerdas, kamu yang mati di kayu salib ya Tuhan Yesus. Yang mati di kayu salib ya Tuhan Yesus. Tuhan bisa mati. Amazing. Tuhan bisa mati. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak usah diributkan. Bibelmu bertentangan, Bang. Tuhan itu tidak bisa mati di dalam Bibelmu. Tidak usah diributkan lah. Berarti kau bohong lagi. Makanya bilang kayak gini. Tuhan Yesus. Kita tidak bicara jujur bahwa Tuhan Yesus yang mati itu. Yang mati itu siapa? Di dalam Yuk kita bilang Tuhan Yesus yang mati. Tuhan tidak terhampiri oleh maut. Tuhan tidak terhampiri. Kalau Tuhan Yesus nggak mati, maka nggak tergenapi firman Tuhan. Berarti kau bohong lagi. Kata Paulus gini ya, aku kasih tahu gini kata Paulus yang kau anggap rasul ya. Ngapain Yesus tahu? Kami udah Kristen. Ngapain kau ajarin? Sabar dia. Kasih tahu nih. Kasih tahu dalilnya. Kami enggak. Ngapain kau ajari kami? Kenapa kau kutip Paulus? Katanya kau tidak percaya Paulus. Kau ini ngaco. Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi harus mati dulu ya supaya bisa jadi Tuhan. Kamu ini cuma asumsi doang. Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Itu kata Paulus di Roma. Oke, sebentar dulu Bunda Rama sebentar. Chelsea selamat siang. Chelsea agama apa? Chelsea. Karos selamat siang. Ya. Agama apa? Agama Katolik. Oke, silakan. Chelsea nggak jawab ya, saya turunkan. Yo, agama Kristen aja yang naik, agama Kristen. Yang Islam udah. Silakan aja Bunda. Nah, aku tanya ke yang cewek aja ya, mudah-mudahan nyambung. Kak Ros, yang baik hati, yang mati tersalib itu manusia Yesus apa ilahinya? Emang manusia ke Tuhan Yesus itu? Dia nggak tahu. Dan yang dilahirkan sebentar. Yang dilahirkan Maria itu apakah dia manusia apa Tuhan? Yang dilahirkan Maria itu manusia? Manusia kan yang dilahirkan? Raden Kencana mute atau saya turunkan? Raden Kencana mute. Saya turunkan guys. Enggak ini. Aku tanya dulu. Yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan apa manusia? Enggak kedengeran. Jawab dong. Yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan apa manusia? Ayolah, jadi kayak gini Bunda. Jadi begini. Makanya dari awal udah aku bilang, kalau kita dari sudut pandang berbeda. Jadi kayak gini, menurut Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Kenapa sudut pandang berbeda, Bang? Kita ini dialog berdasarkan Bibelmu, bukan asumsi. Bibelmu di situ tertulis, kata Gabriel apa? Hai Maria, kau akan melahirkan seorang anak manusia, seorang laki-laki. Laki-laki itu kan manusia.
Mana ada Tuhan di sana? Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau beri nama dia Yesus. Tidak pernah pula Gabriel mengatakan kau akan melahirkan Tuhan. Sekarang aku tanya. Nah, aku bertanya. Pertanyaan selanjutnya. Sekarang aku tanya. Menurut Bunda itu yang Bunda ceritakan itu, Tuhan Yesus itu Tuhan atau enggak? Itu aja jawab dulu. Manusia, Bang. Bunda. Tuhan di situ kan. Manusia di situ kok. Enggak, manusia. yang bahasa Bunda itu kan bahasa Bunda kan udah menceritakan ini. Bahasanya di Injil itu. Sekarang aku tanya Bunda. Tuhan Yesus itu Tuhan atau enggak? Manusia. Siapa yang bilang Tuhan? Berarti kita udah beda pola pandang, berbeda. Ngapain dibahas, kawan? Jadi ngapain kita bahas? Kalau kita udah berbeda pandangan, nggak usah dibahas lagi. Dari awalnya kita udah nggak sejalan. Itu doktrin, itu hasil konsili, di situ diputuskan hasil kesepakatan manusia. Manusia yang mengangkat itu Yesus menjadi Tuhan, bukan di dalam Bibelmu. Faktanya konsili ada dalilnya enggak itu Bu? Konsili itu banyak manusia diangkat jadi Tuhan. Itu salah. Yang mati itu Yesus, tapi dari sisi manusianya. Iya. Roh dalam dirinya itu ilahi itu adalah Tuhan. Tuhan tidak akan mati. Kalian salah karena yang menyelamatkan. Yang menjadi penyelamat itu Tuhan. Kawan, yang Bunda, menjadi juru selamat itu Tuhan. Yang mati Yesus manusia itu sebagai manusia. Dengar Bunda, dengar dulu. Kalau kita berpikiran secara manusia, bahwasanya Tuhan tidak bisa mati, ngapain dia capek repot-repot ke dunia kalau dia nggak bisa mati? Kalau manusia yang mati berarti kamu salah, berarti bukan Tuhan. Woi, Bunda, kita berpikir logika. Kalau Tuhan nggak bisa mati, untuk apa diturunkan ke dunia? Ya itu karena pemikiran Paulus lah. Apa kata Paulus ya? Dengan sekarang kayak gini, kamu percaya sama Paulus atau Tuhan Yesus? Kalau Yesus aku percaya, ajaran Paulus tidak aku percaya. Ya Yesus udah. berkata, hidup enggak, yang kamu kekal percaya Tuhan Yesus. Dengar dulu. Kamu bilang tadi percaya sama Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah menyatakan Trinitas. Yesus berkata, Allah satu-satunya, hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nggak ada di situ Trinitas. Kapan mana Yesus mengajarkan Trinitas atau mana pengajaran Yesus tentang penebusan dosa waris Adam? Kalau ada itu bolehlah kau berbangga. Kalau nggak ada ya sudah, hapus itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Kalau menuju surga itu kan melalui dia. Apa? Ngomong yang benar. Dia kan sudah bilang belajar dan kebenaran. Itu apa Bang? Makanya dari awal udah aku jelaskan kalau kita Bu Rama tadi dia bilang berbeda, udah susah. Luruskan pemikiran mereka. Tadi abang ini. Bang Kores, silakan Bang Kores, luruskan mereka nih, silakan. Lanjut dulu. Aku bikin thumbnail. Enggak. Tadi abang bilang Imrus. Nah, ada Bang Kores. Enggak sedikit aja dong. Ya lanjut. Maaf Bang Kores sebentar dikit dong Bang Kores ya. Mohon izin Bang Kores ya. Tadi abang bilang itu Yesus yang mati bukan unsur ketuhanan tapi manusianya Bang. Kalau begitu Bang, ketika yang matinya ini manusia, yang turun nanti yang kedua kalinya Yesus ini itu siapanya Bang? Apa Yesus ini kembar? Jangan dulu ke situ, yang turun itu sudah dalam bentuk Allah, bukan manusia lagi. Mereka bisa mengelit begini. Kalau manusia yang mati berarti bukan Tuhan yang menebus dosa kalian. Salahlah kalian karena di Bible itu Tuhan yang menebus manusia, Bu. Jadi yang mati itu Yesus dalam bentuk manusia. Berarti Tuhan tidak mati. Siapa bilang Tuhan mati? Pertanyaanku begini, makanya jawab, yang mati itu manusia atau Tuhan? Manusia. Aduh, saya ulang-ulang. Berarti manusia yang tidak ada kehilangannya manusia ini sebagai Tuhan. Bunda Rama yang menebus dosa kami. Berarti manusia yang menebus dosamu. Salah lah kau. Di Bible Tuhan menjelma menjadi manusia. Tuhan adalah penyelamat. Tuhan adalah semata-mata menyelamatkan. Kalau dia sebagai manusia, kalau dia sebagai manusia saja, dia tidak akan mengatakan bahwa pada hari yang ketiga saya akan bangkit.
Dibangkitkan, jangan kamu nipu-nipu lagi, dibangkitkan. Gak ada di situ dia bangkit Kalau sendiri. dia hanya manusia, dia tidak akan tahu. Kenapa memplesetkan Bible? Kenapa? Ada apa kalian? Apa kalian karena terlalu senang sama Paulus? Di situ dibangkitkan, tidak ada dia bangkit sendiri. Kamu ini suka, aduh, kalian ini kenapa? Kalau kalian jujur, pasti kalian mualaf lah. Saya akan mati dan pada hari yang ketiga. Mana di situ dia bangkit sendiri, mana? Anda kan tidak mengakui Paulus, tapi selalu mengutip-ngutip kitabnya Paulus. Kamu mengimani, kita bahas Bible. Iya kan? Tapi jangan mengutip kitabnya Paulus. Kami tidak mengimani Bible, kita berdiskusi, menyampaikan. Sekarang saya tanya, di hadis Al-Quran saja, di Ibnu Tafsir, menyebut di situ Paulus itu Rasul Tuhan. Berarti kamu mengingkari di hadis nggak bisa. Ini di hadis Ibnu Katsir loh, ada loh. Ibnu Katsir baca coba. Berarti kamu mengingkari kalau di Al-Quran itu tidak ada. Kalau kamu dengar Don, diam dulu, kuluruskan otakmu. Don, sebentar Don, diam dulu Don. Kalau kamu ke Al-Quran atau diam dulu. Ya Allah ya Rabbi, dengar dulu supaya kuluruskan dulu Don ya. Kalau kamu ke Al-Quran dan ke hadis atau ke tafsir, berarti kamu mengingkari ketuhanan Yesus. Karena di situ tidak ada menuhankan Yesus. Sebut Paulus. Ambil kitabnya, baru tidak mengakui Paulus. Sekarang saya juga saya ambil juga di hadis. Saya ambil juga di hadis. Di hadis juga ada tertulis Paulus itu utusan Isa Al-Masih. Ada di hadis, jangan salah. Ibnu Katsir bisa buka di Google. Kamu kan mengimani. Firman Tuhannya kita itu Babel. Satu-satu lah kau biar aku kasih kita punya Alkitab. Kalau yang terbaru Ibnu Katsir Paulus itu Bang, tidak menyembunyikan nabi-nabi yang ini pengguna lama ini. Siapa? Ayo satu-satu. Begini, kita atur timer dulu. Diam dulu. Atur timer supaya tidak ini debat kusir begitu. Atur 3 menit deh. Oke, atur 3 menit gantian. Habis Ibu, nanti saya atau teman yang jawab. 1 menit. Silakan Ibu dulu. Saya ngomong 1 menit baru kok 3 menit. Tidak, 3 menit. Enggak usah lah. 3 menit lah panjang lebar. Baru gantian ya. Saya 1 menit aja. Saya 1 menit aja. Oke, begini. Iya, bicara Ibu. Ibu. Diam dulu, 1 menit aku, Kan selalu mengutip. Ya, kamu kan selalu ke tafsir. Itu tafsir ya, tafsir itu tafsiran manusia, ya. Tidak ada di Al-Quran ya, nggak ada. Itu tafsir. Jadi, kalau kamu mengimani tafsir orang-orang Islam, berarti kamu salah karena kami itu tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Orang Islam di seluruh dunia tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nah, kenapa kamu mau ke tafsir? Tafsir itu di sana itu tidak tertulis bahwa Yesus di sana diimani sebagai Tuhan. Tidak ada. Di situ Isa itu Nabi Isa sebagai utusan. Jadi kalau kamu ke tafsir-tafsir, kamu salah, keliru. Mending kamu di Bibelmu aja. Paulus itu mengaku rasul padahal tidak pernah ketemu Yesus. Paulus yang membawa agama Kristen. Yesus di dalam Bibelmu tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Tunjukkan satu dalil bahwa Yesus mengajarkan tentang kekristenan. Ini saya debatku di kelas rendah. Kalau Ustaz Zuma, Gurunda itu kelas tinggi. Kalau aku yang rendah-rendah aja. Mana Kristen dalilnya itu adalah Yesus pengikut mengajarkan? Tunggu. Mana dalilnya? Oke, mana dalilnya? Mana pernyataan Yesus yang menyebutkan tentang Kristen? Itu dulu. Oke Bu ya. Oke, saya jawab. Tapi sebelum saya jawab, saya bertanya ke Ibu. Ibu mengimani Al-Quran dan hadis enggak? Saya mengimani, kau tidak toh? Tidak, saya tanya. Ibu mengimani Al-Quran dan hadis enggak? Iya, saya mengimani. Ibu mengimani Al-Quran dan hadis. Di hadis Ibnu Katsir di sini mengakui ada nama Paulus sebagai utusan Nabi Isa Al-Masih. Tapi di Alkitab salah. Jangan salah. Ibnu Katsir menukil
Ibnu Katsir menukil dari salah satu hadis doif. Kita gantian, nanti Anda menjawab. Ya, Ibnu Katsir hanya menukil dari salah satu hadis doif. Ada, bisa baca sendiri. Itu adalah nukilan dari Ibnu Katsir, tafsiran dari Ibnu Katsir terhadap salah satu hadis doif. Kita ganti-gantian. Kok hadis doif ini jelas ada di sini. Sudah jelas itu dibahas. Itu sudah 14 kali dibahas. Sudah 14 kali dibahas. 14 kali dibahas. Ada tercantum mengenai Saulus yang menyebut Paulus di situ. Ada 3 tokoh. Ada 3 tokoh yaitu Bulus atau Baulus. Itu tafsiran manusia, Bang. Silakan, tafsiran manusia. Berarti nggak mengimani hadis dong. Ibnu Katsir tidak ada meriwayatkan hadis, dia hanya mentafsir dari salah satu orang yang menukil hadis itu, dan sudah diverifikasi di kitab lain bahwa Ibnu Katsir menyatakan bahwa itu adalah hadis doif. Apalagi? Ayo buktikan di mana? Kita kan bicara dalil. Oke, sebentar. Gitu. Jangan kita saling debat kusir. Saya ada, kalau mau tanya saya bacakan di sini. Ada. Jadi gitu. Itu jadi terhadap surat Yasin toh, betul? Terhadap surat Yasin toh, betul? Yasin baca coba. Jawaban. Ya. Hehehe. Assalamualaikum, udah live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini topiknya apa sih? Topiknya hadis doif. Sudah melebar ke kiri ke kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Tentang ini tadi yang dibahas ini masalah tentang penyaliban. Tentang penyaliban. Itu karya iblis apa karya Tuhan? Tentang penyaliban. Enggak penyaliban. Ya. Ini aku masuk dulu ya. Penyaliban itu untuk apa? Untuk menebus dosa, guru. Oh iya kah? Coba yang kawan Kristen, untuk menebus dosa penyaliban itu. Untuk menebus orang yang berdosa. Untuk menebus orang yang berdosa, penyaliban itu. Itu menggenapi hukum siapa? Ini Molok, guruku. Bukan bicara hukum Molok, bukan. Itu tidak sebatas itu, pertanyaannya itu udah salah. Pertanyaan untuk menggenapi apa? Itu sudah karya Tuhan, Pak. Karya Tuhan, manusia semakin jauh dari dosa. Tuhan pengen umatnya itu diselamatkan. Ya kan, Tuhan merendahkan diri dalam wujud manusia, dalam diri Yesus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena manusia tidak bisa secara langsung menghadap Tuhan untuk minta pengampunan. Karena di perjanjian lama dikatakan harus mengorbankan hewan atau binatang supaya bisa pertobatannya itu diterima sama Tuhan. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, tidak perlu lagi itu pengorbanan hewan. Yang penting percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, ya. Sudah dosamu bisa diampuni. Diampuni dalam arti tetap setia dalam supaya Yesus. Begitu menggunakan hukum ini ya, hukum penyaliban itu ya. Kok hukum penyaliban? Nah, kalau begitu ini hukum penyaliban ini itu hukumnya Yahudi atau Romawi kalau boleh tahu? Kalau hukum Romawi itu disalib itu ya orang-orang terkutuk, penjahat. Tapi Yesus kan bukan orang terkutuk, dia bukan orang berdosa. Dijelaskan. Jadi hukum Romawi ternyata ya, bukan hukum Yahudi ya. Hukum ini Roma. Kan hukum Roma. Oh, berarti menghapus dosa-dosa Roma kalau gitu, bukan menghapus dosa-dosa orang terdahulu. Orang-orang terdahulu kan itu kan disalib juga melalui penyiksaan macam-macam, ya disalib. Itu disalib itu hukum Tuhan atau hukum Romawi sebenarnya? Aku agak bingung di sini. Hukum Yahudi Romawi lah, karena Romawi di situ kan menjajah Yahudi, menjajah Israel. Oh gitu. Jadi Tuhan meminjam atau menjiplak hukum Romawi untuk penebusan, nggak pakai hukumnya sendiri. Siapa? Maksudnya? Ya ini kan Tuhan ini pernah ngajarin hukum penyaliban gak sih sebelumnya? Kan itu ada tuh perjanjian lama sekali. Ada gak tuh? Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan hukum Taurat, hukum kasih. Tuhan tidak mengajarkan.
Tuhan mengajarkan hukum kasih, Pak. Nah, kalau nggak mengajarkan hukum penyaliban, kenapa malah hukum penyaliban yang dipakai? Ini membingungkan. Tidak, begini. Itu kan tadi saya jelaskan. Itu kan dari dosa awal, dosa Adam, manusia memberontak melawan Tuhan. Iya. Adam akhirnya mengikuti dosa Adam, iya kan? Tuhan menurunkan 10 hukum Taurat, tetap juga masih di dalam 10 hukum Taurat ada hukum penyaliban, ada? Nggak ada. Terus kok bisa tiba-tiba nongol gitu hukum penyaliban ini bisa tiba-tiba twing dipakai, itu gimana caranya? Itu tata cara waktu Yesus di situ, memang orang disalib itu, di situ orang-orang terkutuk, orang jahat jadi salib pada zaman itu. Makanya Yesus mengikuti hukum itu yang berlaku di situ. Kenapa Tuhan lebih mengikuti hukumnya Romawi daripada hukum Torah? Kenapa Tuhan begitu ya? Iya, itu kan proses penebusan, Pak. Dia kan di situ. Nah iya, ngerti aku. Ini kan proses penebusan. Aku ngerti banget itu proses penebusan. Kenapa proses penebusan ini lebih mengikuti tata caranya Romawi daripada tata cara Torah gitu loh? Kenapa ya? Bukan mengikuti atau tidak mengikuti. Hukum Taurat ya tersendiri, beda. Berarti penyaliban duluan Tuhan menggunakan daripada Romawi. Itu salib itu kan penghukuman, orang dihukum di situ. Iya, itu penghukuman salib itu punyanya Tuhan atau punya Romawi sebenarnya? Atau Romawi dan Tuhan adalah satu atau gimana? Begini, itu bukan punyanya Tuhan, itu manusia. Loh, kenapa Tuhan pakai hukumnya pagan Romawi kalau gitu? Nggak pede dengan hukum Torahnya? Gini, Tuhan kan menjelma menjadi manusia. Siap. Menurut hukum yang berlaku di dunia itu dia harus ikuti. Loh, bukannya hukum Torah itu berlaku di dunia, Brother Don? Hukum Torah berlaku di dunia atau di langit? Berlaku, iya betul. Hukum Taurat itu berlaku di situ, tapi bukan berarti di hukum Taurat itu dia harus dirajam. Hukum Taurat kan dirajam orang, tangan ganti. Nah itu kenapa Yesus nggak dirajam aja? Kenapa malah disalib gitu? Kenapa nggak dirajam? Ya. Tanyalah Tuhan, kenapa itu kan kehendak Tuhan. Lo kalian kan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan bukan Tuhan dong. Harusnya tahu dong. Kehendak Tuhan. Jadi Tuhan yang menginginkan dia disalib, dia disalib. Begini, karena itu kan kehendak Tuhan. Begitu jelasin. Gimana? Jadi kayak gini, Bang. Iya. Kan. Jadi Tuhan itu kan datang ke dunia, kan gitu. Iya, Tuhan datang ke dunia ya dalam Kristen. Terus? Iya. Jadi kenapa dia disalib di Romawi? Karena di situ dia berada posisinya. Kalau di Indonesia pasti hukum di Indonesia dilakukan kalau seorang penjahat. Gini loh, itu hukum Torah tuh kan dipakai sama Tuhan tuh. Apa enggak kepake ya? Atau gimana sih? Kan dia secara manusia loh, Bang. Dia udah secara manusia. Apa yang dilakukan? Oh, hukum Torah bukan buat manusia ya? Kalau dia Tuhan, menentukan Tuhan, dia terbang-terbang, gak usah jalan, kawan. Bukan itu, jangan-jangan dibawa jauh-jauh dong. Ini kan Tuhan kan ada hukum Torah nih. Hukum Torah buat malaikat atau buat manusia? Ayo dong. Kita simpel aja. Simpel ya? Kira-kira seperti ini, Bang. Kira-kira seperti ini, logikanya aja. Tuhan Allah menurunkan anaknya supaya menebus manusia, kan gitu. Nah, pakai cara hukumnya siapa? Pakai hukumnya siapa menebus manusia itu? Dipakai cara Tuhan lah. Oh, penyaliban berarti caranya Tuhan, bukan caranya Romawi. Enggak lah. Yang enggak yang apa? Kan kayak gini, Bang. Kalau yang abang bilang itu penyaliban, kenapa di Romawi? Karena posisinya Tuhan Yesus lahir di zaman Romawi. Jadi semua peraturan yang masalah kejahatan ya ditentukan oleh daerah itu. Kalau di Indonesia Romawi dipakai Tuhan. Romawi perwakilan Tuhan untuk menentukan hukum ya. Kayak gini. Gimana dong? Aduh, salah terus aku. Kayak gini logikanya. Menurutmu Tuhan Yesus lahir di mana? Yerusalem. Di Yerusalem. Waktu dia tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Ya untuk menjadi Mesias Romawi. Bukan. Kalau gua ya. Sebelumnya. Kan bukan itu masalahnya. Karena dia menceritakan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada orang-orang sebagian yang nggak suka, makanya disalibkan.
Nah itu kebenaran firman Tuhannya Tuhan Israel atau Tuhan Romawi sebenarnya? Ya itu satu Tuhan, satu dunia, Tuhan dunia. Oh enggak pernah dibilang Allah Yunani, adanya Allah Israel. Ayo dong, iya enggak? Jangan ini dong, jangan menutupi. Bukan menutupin loh. Tuhan Universe. Enggak, kan Allahnya Allah Israel. Yesus ini firman Allah Israel atau firman Allah Romawi? Jadi begini, makanya dari aku bilang kita udah salah sudut pandang berbeda. Kalau kita udah salah sudut pandang berbeda, itu nggak ada habis-habisnya, Bang. Makanya ini tuh gua mengosongkan diri untuk mengerti kalian. Nggak bisa. Gua mengosongkan diri ini gua ini. Gini. Bagaimana mengosongkan diri baru mau? Maka Yesus kan sering ditanya-tanya sama ahli Taurat gitu kan, ya nggak sama ahli Farisi. Yesus kan bisa menjawabnya tuh dengan perumpamaan gitu. Posisinya gue lebih jago dari ahli Farisi dalam bertanya kayak gitu. Nah yang gue tanyakan sekarang, ini penyaliban hukum Torah atau hukum Romawi? Tidak ada hukum Romawi. Jadi penggenapan akan penyaliban Tuhan Yesus itu penggenapan akan hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu kan orang jahat harus dilempar dengan penyaliban hukum Taurat kalau gitu. Coba dong satu korban yang disalib di Perjanjian Lama siapa? Penggenapan. Koplak ini orang. Gimana ya penggenapan ada nubuatnya kan, berarti ini loh hukuman penyaliban yang akan kita pakai ke depannya. Nah, di mana tuh hukum penyaliban di Torah? Ada. Siapa tahu ada, siapa tahu kita belum baca akhirnya. Coba Brother Victor gitu. Ini Victor namanya udah Yahudi banget nih. Ya udah hukum Tuhan mengenai penyaliban pertama kali dipakai itu kepada siapa? Pengen tahu gua. Gak ada, cuma ada korban sesembelian dan korban bakaran. Mana ada korban penyaliban? Nah itu dia gitu loh. Aku pengen, siapa tahu ada lembu yang disalib dulunya untuk menebus dosa, siapa tahu, atau domba disalib gitu di imamat. Gak ada di Perjanjian Lama. Gak ada juga. Bayang nggak pernah dipakai. Gak ada di Perjanjian Lama. Kenapa domba nggak disalib di Perjanjian Lama? Kok ya astaga. Yesus disalib loh, bukan disembelih. Iya. Pak Slamet. Kenapa? Masalahnya di mana sekarang katanya? Masalahnya di mana? Hukum Halo, Pak Slamet. Iya. Masalahnya di mana? Kalau itu aturan tunggu satu-satu ngomongnya dong. Gua bingung mau jawab yang mana, yang masalah atau yang emangnya kenapa? Hukum Taurat, aturan hukum yang dari Tuhan kepada Nabi Musa, itu aturan hukum di situ, ada ayat-ayatnya, pasal-pasalnya di situ, tertera 10 hukum. Ya kan? Nah, dalam 10 hukum itu ada penyaliban nggak? Terus penyaliban itu ada di dalam 10 hukum itu. Saliblah itu orang berdosa gitu atau gimana? Tidak ada. Loh, kalau nggak ada kenapa dipakai penyaliban? Itu penyaliban, saya kasih tahu ya. Itu tempat penghukuman, itu penyaliban, tempat penghukuman. Penghukuman Tuhan. Aturan. Hukum Taurat itu aturan. Aturan hukum. Iya, dalam hukum Taurat ada aturan untuk menghapus dosa tuh. Tempat penghukuman. Jangan salah, jangan bilang mengarahkan di hukum Taurat ada penyaliban, tidak ada. Nah, kalau nggak ada nggak nyambung jadinya. Yesus disalib dengan hukum Taurat nggak nyambung jadinya. Di Taurat itu cuma aturan ketentuan hukum. Maksudnya nggak nyambungnya bagaimana? Yesus disalib masalahnya apa? Kamu yang nggak nyambung. Untuk kalian. Penyaliban itu tempat. Iya, gue nih ingin percaya Yesus. Gue tuh ingin percaya Yesus. Cuma ketika gue baca untuk penghapusan dosa dalam Perjanjian Lama itu korban-korbannya itu disembelih bukan disalib. Siapa tahu ada lembu yang disalib gitu kan, pengen tahu. Tidak, kalau Perjanjian Lama di hukum Taurat itu yang untuk penghapusan dosa itu korban binatang. Ya, korban binatangnya disalib atau disembelih? Tidak ada disalib di situ, tidak ada. Nggak ada disembelih. Nah ini kenapa Yesus malah disalib bukan disembelih? Pahanya Yesus dimakan imam-imam nggak? Pahanya Yesus. Kenapa? Itu waktu masa kerajaan yang di sana. Kan udah beda. Udah beda. Dosa itu pembakaran hewan. Oh, udah beda. Ya kalau beda jangan dibilang Perjanjian Lama dong. Kalau beda. Kenapa manusia? Bilang aja ini Perjanjian Yahudi, Perjanjian Yunani. Jadi PY dan PY gitu. PY1, PY2 jadinya. Domba disalib.
Iya, karena Yesusnya kan disalib. Kan Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Nah, anak domba kan kalau di imamat itu digunakan untuk penebusan Yom Kippur ya. Bukan seperti itu. Bukan kayak gini. Itu tidak secara bukan begitu juga. Si Selamat ini pernah nggak si Selamat ini pernah nggak nonton film Tuhan Yesus? Kalau nggak pernah, jadi susah nerangkannya. Sama dengan menerangkan anak kecil waktu bayi. Iya, itu dia. Ini anggaplah gua bayi, gue yang masih murni, gue pengen mengerti Yesus ini disalib ini menggenapi hukum Romawi atau hukum Torah gitu loh, supaya kita tuh jadi sepakat dalam satu hal. Bukan Roma itu kan penjajah di situ. Nah, kalau menggenapi hukum Yahudi mana yang digunakan untuk penyaliban? Tidak ada, itu 10 firman tidak ada dibilang penyaliban di hukum di hukum Taurat tidak ada. Jadi yang ada hukum penyaliban itu di Romawi atau di Yahudi jadinya? Ayo dong. Ya kalau penyaliban itu hukuman di Roma. Oh, hukum Romawi ya, gitu dong. Jadi ya penyaliban hukum Romawi ya, sepakat ya. Kayak gini kawan, kayak gini, biar paham kamu. Makanya minum Celebrobit. Jujur aja. Aduh, aku minumnya Hemaviton jreng. Jujur aja. Penyaliban itu hukum Roma. Ginjalnya jadi suspek. Iya, jujur aja. Jadi kayak gini kawan. Kalau masa Tuhan Yesus kan masa di Romawi. Jadi apa aturan di Romawi itu dilakukan. Kalau hukuman tembak ya ditembak. Nah, itu baru betul. Itu dia makanya yang gue bilang, Tuhan mengikuti hukum Romawi. Kan kelar perkaranya. Iya, kok susah amat sih. Berarti yang ditebus Romawi ya? Yang ditebus Romawi jadinya, bukan manusia. Makanya Yahudi itu nggak percaya. Kenapa? Karena lu kan pakainya hukum Romawi bukan hukum Torah. Ngapain kita ikut? Gitu loh kawan-kawan. Selamat datang di kebenaran. Salah. Yesus itu ditolak sama orang Yahudi karena dia menganggap Yesus itu bukan Mesias. Dengar dulu. Tadi kita udah sepakat penyaliban hukum Romawi. Ya, Yahudi kan pada saat itu kan dijajah sama Roma. Iya kan? Dijajah sama dengan kita dijajah sama Belanda. Gini, simpel aja. Mereka yang dijajah kan Yahudinya bukan Tuhannya. Gini bro. Seandainya dikurang-kurangin menyembah pintu kawanku, dikurang-kurangin menyembah pintu. Begini bro, seandainya Roma itu tidak ada, apakah Yesus masih disalib? Seandainya Roma tidak ada. Kenapa seandainya? Di sini tidak ada seandainya. Bukan. Enggak, biar kita tahu bahwa tidak bisa kita karya Tuhan. Karyanya kok punya Romawi karyanya. Karya Tuhan, saudara. Tentang iman. Bukan loh, itu karya Romawi dipinjam Tuhan, itu yang paling benar. Sama dengan hukum sebab akibat. Kalau kita bicara hukum sebab akibat, ya kecelakaan di jalan kita bisa salahkan Tuhan loh. Itu hukum. Iya, cuma kalau misalnya ada kecelakaan di jalan, yang pelaku kan nggak disalib kan, beda dong. Pencipta. Kalau bicara hukum sebab akibat, mereka ini lihat di satu sisi. Jangan salah. Kita melihat di dua sisi. Pertama kita lihat di Yahudi, kedua kita dilihat di Romawi. Penyaliban adanya di hukum Romawi. Jadi menggenapi hukum Romawi Yesus ini. Itulah kenapa Yahudi nggak terima. Jangan salah, penyaliban itu beda dengan hukum Taurat. Penyaliban itu tempat penghukuman, salib, tempat. Hukum Taurat itu aturan-aturan hukum Taurat. Itu pasal-pasalnya di situ, ayat-ayatnya. Iya, hukuman itu aturan nggak? Jangan samakan hukum Taurat dengan penyaliban, beda. Nah kalau beda Yesus berarti bukan menggenapi hukum Taurat kalau gitu. Tidak. Lain lagi yang menggenapi hukum Taurat itu hukum kasih. Tetap aja mau ini ya, tetap aja mau ada hubungannya ya. Tuhan jangan mengasihi Tuhan Allahmu dan sesamamu, itu hukum kasih yang dibawa. Penyaliban berbeda lagi. Penyaliban itu menebus orang yang berdosa. Begitu. Iya, penyaliban menebus orang yang berdosa. Penyaliban ini hukumnya Romawi atau hukum Torah gitu. Ada nggak Torah mengajarkan penyaliban menebus dosa? Ada nggak? Nggak ada. Adanya di mana? Di Romawi kan gitu. Dasarnya bukan penyaliban, dasarnya dia berkorban untuk manusia. Ya beda, makanya kalau beda jangan disama-samain gitu loh. Kalau beda jangan disama-samain. Ya kalian kan yang nyama-nyamain tuh ini nih, yang nyama-nyamain itu adalah ini. Nih kita lihat ya, kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama. Besarin dulu layarnya ini, host.
Bang Kores besar. Nah, ini kalau udah bertanya siapa yang nyama-nyamain, baru kita masuk ke data. Nah, siapa yang nyama-nyamain itu? Siap-siap ya. Nah, ini sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Tuh, Efesus 2 nomor 15. Paulus yang nyama-nyamain. Sekarang saya tanya, Anda mengakui Paulus enggak? Paulus memang biangker. Kalau nanyanya ke gua, ini gua ya. Kalau gua Selamat itu sangat memfavoritkan Paulus karena tanpa Paulus maka Kristen nggak akan bisa jelas mengenai perkataan Yesus. Karena dia loh. Tanpa Paulus Yesus itu bukan apa-apa loh. Tanpa Paulus. Jangan, dia saya juga ada sudah dinubuatkan dia saya. Paulus kan kedatangan anak manusia lain Paulus kan dia di perjanjian Paulus baru. anak apa anak apa Paulus anak apa anak bapaknya lah. Iya bapaknya manusia bukan. Paulus ngaku itu disalib dengan Yesus. Paulus itu ngaku jadi tersalibkan dengan Yesus. Termasuk rasul dia yang menyampaikan. Iya memang. Paulus itu kenapa bisa jadi rasul? Karena menganiaya Tuhan dulu. Makanya Tuhan itu bertekuk lutut dan menjadikan dia rasul. Tuhan bertekuk lutut. Dari mana Tuhan? Nggak percaya ini ya. Lihat. Coba ada nggak murid Yesus yang menjadi rasul dengan cara menganiaya Tuhan? Ada nggak? Yang menganiaya begini, Paulus itu membunuh murid-muridnya Yesus. Iya kan. Dia kan dulu ahli tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Yesus. Akhirnya setelah itu Yesus kan sudah zaman sudah berbeda, Yesus sudah mati. Tapi Yesus pada saat itu datang ke dalam mimpinya. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu menganiaya, maksudnya dia menganiaya, dia membunuh murid-muridnya Yesus. Iya gitu. Ya jadi itu Yesus jadi rasul. Paulus jadi rasul itu dia yang menggunakan cara kekerasan. Iya, membunuh. Cuma dia gitu loh. Makanya spesial dia itu. Yesus datang ke dia dalam mimpi. Pokoknya gini ya, pengikut-pengikut Yesus favoritnya Tuhan di surga itu kalau nggak penganiaya, pemungut cukai, pesundal. 3 itu aja pokoknya. Ya, memang Tuhan datang mencari orang yang berdosa. Jangan salah loh. Iya, memang itu gitu. Mencari orang bersalah. Makanya kalau misalnya Kristen dari lahir terus jadi orang baik-baik aja, itu tuh nggak akan dipandang sama sekali sama Tuhan. Nggak akan dipandang. Iya, kita harus jahat mencari orang yang berdosa. Makanya kau harus tidak percaya Yesus loh. Harus jahat dulu kayak Paulus harus jahat dulu. Iya, bukan orang berdosa. Tuhan mencari orang yang berdosa loh. Itu dia gitu loh. Jadi kalian itu kalau belum berdosa jangan dulu ngomongin Kristen lah. Yang jadi semua manusia berdosa. Dari lahir manusia yang jadi sebentar. Yang jadi masalah ini saudara, kalian itu mengimani Paulus berdasarkan mimpinya, berdasarkan penglihatan, bukan secara langsung dia ketemu dengan Yesus. Kan ini pernyataan Paulus berdasarkan penglihatan. Gini aja, mudah-mudahan nanti malam Bunda ini didatangkan Yesus biar dia sadar. Boleh. Aku udah datengin 2 kali. Aku udah datengin 2 kali. Boleh dong halusinasi kan, kalau mimpi penglihatan halusinasi boleh dong. Ada vaksin baru kan? Guru dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dong ini 3. Topiknya yang terakhir tadi soal penyaliban. Mereka udah sepakat penyaliban itu hukum Romawi yang dipinjam Tuhan gitu. Kayak Yesus itu adalah tadi pengakuannya. Iya, itu bagus banget pengakuannya. Maka udah nggak bisa dibantah lagi. Yesus itu Mesiasnya Romawi, bukan Mesiasnya Yahudi. Iya. Itu menurut kamu. Lo penyaliban tadi udah sepakat hukum Romawi loh. Itu klaimmu. Gimana caranya? Pakai hukum Romawi, gak usah kita cari kayak gini jadi Mesiasnya Yahudi. Gimana caranya itu? Ya, orang Yahudi masa bawa hukum Romawi? Iya, penyaliban hukum Romawi, karya Tuhan dengan visi dan misi Romawi kan gitu. Dari mana dalilnya? Lo penyaliban itu hukumnya Roma ini. Bacakan. Nih, crucifixion. Romans. Nah, gitu ya. Kita buka. Imannya berdasarkan penglihatan Paulus dan mimpi Paulus. Aduh.
Bisa aja Bu, Tuhan datang dalam mimpi, bisa aja bagi Tuhan tiada yang mustahil loh. Ya, makanya benar. Nah ini ya, aku bacakan lagi ya. Nah ini. Dibesarin. Nah ini ya. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah ini dari Tuhan Roger jadi Book. iblis berarti. Ini dari Roger Book ya, bukunya di halaman 30 sampai 65. Crucifixion is a method of capital punishment in which the victim is tied or nailed to a large wooden cross or beam and left to hang until eventual death. It was used as punishment by the Persians, Carthaginians, and Romans. Jadi penyaliban itu adalah metode untuk hukuman mati yang diberikan kepada korban dengan cara diikat atau dipaku di kayu besar yang memalang, lalu ditinggalkan sampai mati. Ini digunakan sebagai hukuman oleh orang-orang Persia, orang-orang Kartaginia, dan orang-orang Romawi gitu. Yahudinya nggak ada sayang sekali. Nah gitu. Terus mau baca? Nah iya, makanya ini penyaliban ini tuh hukumnya Romawi, bukan hukumnya Tuhan. Nggak ngerti gua sih yang ngomong dari hukum Tuhan itu, mereka berarti buta sejarah. Terus apa hubungannya dengan tadi kamu sebut itu apa hukum Taurat? Nah iya, kalau di hukum Taurat, kalau kita lihat itu orang-orang yang melakukan dosa besar hukuman matinya bukan disalib, tapi dilenyapkan sampai mati. Kalau misalnya pengen lihat hukuman Yahudi, kita buka ini nih, Mishnah Sanhedrin 7 ya. Nah, Mishnah Sanhedrin 7 kita buka. Nah, ini ya, lihat ya. 4 form of capital punishment were given over to the courts: stoning, burning, decapitation, and strangulation. Stoning rajam, burning itu dibakar, decapitation itu dipenggal, strangulation itu dicekik dengan tali. Nah ini 4 hukuman Yahudi, nggak ada crucifixion, itu nggak ada. Ini di Mishnah Sanhedrin ya. Mishnah Sanhedrin itu adalah hukum agama. Dibesarin. Ya. Mungkin lagi tidur. sholat. Mungkin lagi sholat kayaknya. Lagi sholat. Dari jam 10 Gurunda sholat. Enggak deh, enggak bercanda. Nah itu ya, stoning, burning, decapitation, strangulation. Enggak ada crucifixion, ini enggak ada. Gitu loh kawanku. Ya itu kan sudah dijelaskan. Salib itu adalah hukuman, bukan hukum Taurat. Salib itu hukuman. Iya, hukuman. Lagi hukum Taurat. Nah, hukum Taurat memang tidak membahas soal kematian, soal bagaimana hukuman mati. Hukuman Taurat itu membahas hukuman mati. Kalau hukum Taurat membahas hukuman mati, jelas hukuman mati itu kan ada di situ. Yang jelas di situ dirajam, di Romawi, atau dibunuh, ya kan? Mata ganti mata, ya kan? Kan gitu. Iya, nah sekarang posisinya karena nggak ada penyaliban di hukum Torah dan hukumnya Yahudi, maka penyaliban ini adanya di hukum mana? Ya ini hukumannya digunakan di Roma. Iya, karena Roma kan menjajah Yahudi pada saat itu. Ya hukuman ya itu udah, dipakai. Tuhan tunduk terhadap penjajahnya kalau gitu kan, kelar. Jadi Anda beranggapan klaim Anda karena Yesus disalib itu mengikuti Tuhan mengikuti hukum Roma. Contohnya pada masa ini kalau hidup Yesus, ya mungkin ditembak mati. Tidak itu begitu. hukuman mati pada zaman itu. Tuhan tunduk itu menurut klaim Anda. Anda bikin kesimpulan sendiri. Kalau nggak tunduk harusnya pakai hukum Torah. Yesus dicekek atau Yesus dibakar atau Yesus dipenggal, apa kek? Dinda Kores. Ya pada masa kerajaan itu ya memang harus hukuman Dinda mati Kores. Bukan dicek. Iya, makanya Tuhan nggak bisa berlaku apa lagi kan? Iya, Guru dah masuk. Hukum Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7 itu jelas. Itu hukum Tuhan. Yesus nggak boleh dibunuh. Jelas itu. Dan tadi sudah diakui bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya iblis.
Keluaran 23 ya Gurunda. Ya memang kalau pembunuhan di dunia ya karya iblis. Cuma kalau kita itu kembali lagi cuma kalau secara lagi Keluaran 23 sudah panjang lebar 3 jam kita tadi di situ. Baru beberapa jam tingkat lagi dia. Karya Tuhan. Tingkat lagi kan. Baru beberapa jam, baru 1 jam kurang lebih dibantah lagi pengakuannya. Itulah iblis. Cuma kasihlah dulu anak murid. Keluaran 23 nomor 7. Lama tadi zaman kita berdebat di sini. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nggak boleh dibunuh orang yang tidak bersalah dan orang yang benar. Ada disebut nama Yesus kan? Kenapa dihubung-hubungkan? Nah, baca perikopnya di atas. Firman Tuhannya sekarang Keluaran 23 nomor 7 ini. Nama Yesus disebut. Enggak, yang ini yang ngomong tadi. Halo Bang Ganteng. Baca perikopnya dulu. Halo Ya, Bang sekarang Ganteng. Keluaran 23 nomor 7 itu berlaku nggak pada zaman Yesus? Berlaku nggak? Bukan masa berlaku tidak berlakunya. Kisah karya Tuhan itu memang ada dalam diri Yesus. Kalau yang di kejadian Di mana ceritanya? Dengarkan. Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk kepada hukum Taurat. Kalau Yesus takluk kepada hukum Taurat, berarti dia harus taat kepada Keluaran 23 nomor 7 ini. Yesus nggak boleh dibunuh. Halo, tujuan Yesus itu lahir ke dunia apa sekarang? Kan itunya duluan. Iya, tujuannya apa? Sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat kepada Bani Israel. Manusia untuk terlepas dari ikatan dosa. Ya kan? Di mana itu ilmunya? Jadi, dari mana ilmunya? bacalah di situ. Kamu bertanya tapi rata-rata. Baca di mana? Matius 5 nomor 19. Yesus datang untuk mengajarkan kepada Bani Israel agar tidak membatalkan setitik pun meski yang paling terkecil, agar manusia Bani Israel itu bisa mendapatkan surga. Itu tujuan Yesus diutus. Bukan membatalkan, menggenapi. Menggenapi dengan cara mati untuk teos. Kok untuk teos? Maksudnya gimana mati untuk teos? Efesus 5 nomor 2, Yesus dipersembahkan bagi teos. Ini maksudnya apa? Mempersembahkan? Yang mempersembahkan ya. Oke, yang mempersembahkan, dengarkan. Anda bagus bertanya seperti itu. Yang mempersembahkan Yesus, itu adalah tentara Romawi. Tentara Romawi. Kau baca Paulus, sekarang apakah persembahan tentara Romawi ini benar di hadapan Tuhan? Kan itu melalui karya Tuhan. Dengar dulu saya, Jo. Dengar dulu. Apakah persembahan orang Romawi yang mempersembahkan anak manusia ini benar di hadapan Tuhan? Jawab sudah. Iya, kalau secara hukum memang tidak benar, secara hukum. Tidak benar. Berarti pembunuhan Yesus itu adalah karya Tuhan atau karya setan? Dengar. Memang tidak benar. Tidak benar. Berarti ketidakbenaran ini karya Tuhan atau karya iblis? Karya iblis. Kenapa kau kutip lagi di kitabnya Paulus? Aduh. Kupikir setelah ibadah saya nggak tertawa lagi. Ternyata masih tertawa juga, masih lucu-lucu juga kalian ini. Sekarang persembahan orang Romawi ini persembahan yang diinginkan Tuhan atau persembahan yang diinginkan Dewa Molok? Jawab. Persembahan orang Romawi, kok Yesus dibilang persembahan orang Romawi, dari mana? Yang mempersembahkan Yesus di atas tiang salib siapa? Itu Tuhan sudah karya Tuhan, dia harus mati di kayu salib. Di mana ada Tuhan mengambil? Tunjukkan. Dengarkan. Tunjukkan di mana peran Tuhan di dalam penyaliban Yesus. Tunjukkan. Sebentar, saya carikan ya. Ya, baru mau dicari, Anda sudah terlanjur mengimani. Bahayanya kalau Anda mati dalam iman ini, iman yang Anda tidak tahu dasar pijakannya. Dengarkan, karya Tuhan itu jelas. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu karya Tuhan. Oke? Paham? Di dalam data selanjutnya nomor 8, jangan kau menerima upah. Yudas menerima upah. Sehingga ketika Yudas menerima upah di dalam Matius 16, Matius 26, Yudas menerima upah untuk menyerahkan anak manusia yang tidak bersalah ini untuk dieksekusi oleh tentara Romawi. Sekarang Anda sudah mengakui persembahan tentara Romawi itu adalah anak Maria. Nah, siapa yang minta persembahan darah manusia? Theos Tuhan atau Theos Molok? Jawab. Udah lo tinggalkan aja.
Saya bacakan ayatnya ya, semua ya, supaya kau paham ya. Itu ada yang keluar satu, guru udah tinggalkan aja. Inilah pasien kalau dikasih obat ya gini. Yesus dikasih resep semua hal berharga yang ada padanya demi menyelamatkan manusia. Kalian nggak percaya Bible kok kalian baca? Loh, Anda percaya Bible, kenapa Anda tidak mengimani? Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu ayatnya. Nanti di hadapan Tuhan, di pengadilan Tuhan, kau jawab pakai itu, dalil itu. Kan Tuhan mengatakan jangan kau bunuh. Nanti kalau saudara ditanya, "Oh saudara, kenapa kalian membenarkan pembunuhan terhadap orang benar?" Apa jawaban kalian? Yesus itu memang sudah karya Tuhan, bukan karya manusia. Jangan ada salah, bukan manusia. Karya Tuhan, pembunuhan Yesus, pembunuhan terhadap Yesus itu karya Tuhan. Iya, yang membunuh itu kan orang pemaling, orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Saya tanya, pembunuhan Yesus itu karya Tuhan, menurut saudara? Pembunuhan Yesus itu kan manusia, secara manusia. Menurut Anda? Iya. Tapi bukan karya Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan jangan sampai pasukan di bawah kusuruh tepuk tangan untuk yang keempat kalinya loh. Jangan sampai. Anda salah pemahamannya di situ. Sekarang pembunuhan Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Ayo. Tuhan berkarya dalam diri Yesus memang melalui proses ke dunia kegelapan, yaitu seperti campur tangan iblis di situ. Orang berdosa, orang Roma itu orang berdosa yang membunuh diri kayu salib. Tapi sudah masuk rancangan Tuhan. Berarti Tuhan merencanakan, dengarkan. Berarti Tuhan merencanakan iblis berkarya membunuh Yesus, betul? Tuhan mengizinkan itu kadang terjadi. Tuhan mengizinkan berarti pembunuhan terhadap Yesus itu terjadi. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu karya Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sebenarnya itu karya Tuhan. Sebenarnya karya Tuhan. Tapi kalau campur tangan iblis juga di situ Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sama dengan kita dalam hidup kita. Cobaan-cobaan itu Tuhan mengizinkan. Baik, kan? sekarang siapa yang melanggar perintah Keluaran 23 nomor 7 ini? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Siapa yang melanggar? Pertanyaan diarahkan ke situ lagi, Pak. Kan ini firman Tuhan kan? Firman Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu larangan Tuhan. Iya, itu ajaran Tuhan toh. Itu ajaran para pengikutnya pada saat sekarang Yesus itu orang bersalah atau bukan? Yesus itu orang bersalah atau orang benar? Saat ini ada orang membunuh yang orang nggak bersalah. Sekarang saya tanya, Yesus itu orang benar atau orang bersalah? Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Tapi dia dikorbankan. Nah, sekarang kalau Yesus kalau Yesus orang tidak bersalah, apakah bisa dibunuh berdasarkan ayat ini? Jelas tidak bisa kalau berdasarkan ayat itu. Tapi Tuhan punya karya ke dalam diri Yesus. Dia datang ke dunia memang untuk ditebus. Kenapa bisa? Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa 23? Mana dalilnya bahwa orang yang tidak bersalah boleh dibunuh? Mana dalilnya? Tidak ada orang tidak bersalah. Tidak ada. Kenapa Anda mengatakan bisa? Tidak. Bisa lah. Yesus sudah masuk dalam Yang karya satu mengatakan bisa, yang satu mengatakan tidak bisa. Yang mana ini yang benar ini? Bisa. Bisa. Orang baik banyak dibunuh kok. Orang baik banyak dibunuh kok. Berarti orang yang membunuh orang baik itu bisa menurut Tuhan? Tidak itu bukan menurut Tuhan. Lah, ini kan firman Tuhan. Manusia ini diberikan kebebasan. Aduh. Ini kan firman Tuhan. Apa? Panas dia. Ini kan firman Tuhan. Jangan kau membunuh Yesus. Pembunuhan terhadap Yesus itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Yesus itu adalah orang benar. Betul kan? Gimana? Betul. Tidak ada kata Yesus di situ. Tapi dia dikorbankan karena sudah masuk dalam karya Tuhan. Siapa yang mengorbankan? Siapa yang mengorbankan? Siapa yang mengorbankan? Tuhan memang mengorbankan. Oh, berarti tentara Romawi Anda tuhankan. Tentara Romawi Anda tuhankan. Bukan begitu, tapi melalui orang Romawi. Jangan salah. Enggak usah jelaskan lagi. Yang merasuki mereka ini Tuhan, dengarkan. Yang merasuki mereka ini Tuhan atau iblis?
Tuhan berkarya terkadang itu melalui iblis juga. Tunggu. Jangan karya-karyaan. Ini kayak Golkar aja. Sekarang saya tanya, apakah orang Romawi, orang Yunani ini, ya, orang Romawi membunuh Yesus itu karya Tuhan? Kalau sesuatu yang sudah Tuhan rencanakan itu bisa terjadi. Terkadang melalui kuasa kegelapan seperti itu. Berarti Anda mau mengakui bahwa di jalan terkadang orang mati itu kan mengizinkan bisa itu terjadi. Berarti Tuhan melanggar perintahnya sendiri dengan membunuh orang yang benar, betul? Siapa bilang melanggar? Ini Keluaran 23 nomor 7, orang yang benar tidak boleh dibunuh. Salah. Anda menghubungkan Yesus itu yang di kejadian di Keluaran itu dengan karya Tuhan dalam diri Yesus itu berbeda. Di mana karya Tuhannya? Bung, di dalam penyaliban Yesus ini Tuhan ambil bagian di mana? Tuhan sudah memang mengarah karena begitu besar kasih Allah Tuhan ke dalam dunia, dia mengaruniakan anaknya Yesus dalam diri. Dikaruniakan untuk dipercaya, dikaruniakan untuk dipercaya atau untuk dibunuh? Jawab. Untuk mati, bukan jangan pakai kata dibunuh ya. Untuk mati di kayu salib. Di mana dalilnya untuk mati? Dibunuh itu perkataan Tuhan menganugerahkan anaknya untuk mati. Di mana tertulis? Tunggu, kita buka ayatnya. Oke. Di Roma 3:23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena karunia telah dibenarkan dalam cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma itu Tuhan nulis Tuhan ya? Tuhan menulis Tuhan. Kan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang kamu baca tadi Roma itu keinginan siapa? Kau ini Pertanyaanmu salah. Aduh. Yang tadi Anda bacakan di Roma itu keinginan siapa? Kau punya ayat, kau ngelak. Baru tadi kita punya ini pakai surat yang ditulis saya Paulus kan bertanya lagi. Polos-polos aja, Bung. Yang Anda bacakan barusan, Anda bacakan barusan itu firman Tuhan atau perkataan Paulus? Firman Tuhan. Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Pertanyaanmu mengarahkan menurut Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Berarti benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Terima kasih Anda sudah mengakui Paulus itu sebagai bapak Anda. Terima kasih Anda sudah mengakui Paulus itu adalah bapak. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa Pauluslah Tuhan Anda. Tuhan adalah yang berkuasa, kuasa maha adil, maka dia beri ditanya guru betul ya kebenaran. Kawan-kawanku yang kekristenan tadi kan gurunya nanya di mana Tuhan mengatakan akan membunuh anaknya. Lah kalian yang ngasih Roma kan Paulus Roma. Nah itulah dia sudah mengaku bahwa Paulus itu adalah Tuhannya. Kita percaya. Terima kasih. Firman Allah. Terima kasih pasien-pasienku. Kita percaya apa yang disampaikan sama dengan Nabi Muhammad kan? Oh ini menarik ini Gurunda katanya. Itu kan Paulus kan berkata firman Allah katanya. Iya benar. 2 Korintus 11 nomor 17. Aku Paulus berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Baca lagi, bagaimana? Baca lagi, jangan sepotong-sepotong. Baca apanya? Mau diulang-ulang lagi? Apa yang kusampaikan bukan kusampaikan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan orang bodoh yang mau bermega. Bang, jangan ulangi lagi kata itu, Bang. Nanti kena peringatan. Goblok, ngomongnya goblok. Berbahlul. Aduh, ya, berbahlul kalau gitu. Mengajar kenal dari bahasanya. Bahasa kotor itu kan dari hasil pikirannya dia. Ini kitabku yang menuliskan itu. 2 Korintus 11. Bukan saya yang mengatakan itu, Bung. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang BODOH yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu nggak bohong itu Gurunda baca beneran. Ini gue open cam ya. Jadi kalian mengimani firman orang yang BODOH. Bakalan turun di Bang Juma. Tuh.
Nih ya, ini 2 Korintus 11. Ini yang gua lucu tuh kekristenan kok nggak tahu yang kayak gini-gini ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang BODOH yang juga bakalan kores. Sekali lagi kores Bang Juma, ntar lagi kena itu. Udah 3 kali ngulang. Oh, ini beneran kawanku, nggak bercanda kita. Maunya orang itu disuruh baca biar orang itu kena peringatan. Coba baca coba. Jadi Anda membantah Keluaran 23 nomor 7 yang adalah firman Tuhan dengan firman Tuhan Anda yang adalah Paulus. Tetapi harus tahu konteksnya dulu, bukan membantah. Loh, Kristen membantah firman Tuhan dengan firman Paulus. Ayo, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan memang Paulus di dalam 1 Korintus 15 memang dia mengaku kok bahwa akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Mantap. Ya, Yesus adalah Tuhan kita. Ya, itu yang ngajarin Paulus. Memang Paulus Anda harus imani. Ya, memang Anda adalah hamba Paulus. Memang Anda harus ikut itu. Tidak ada. Yesus sampai dipersembahkan kepada Theos. Injil juga sudah dikatakan. Apa tuh? Dikatakan apa? Ngapain aku mau sampaikan, kalian aja nggak percaya. Jangan sampai aku minta jemaah di sini tepuk tangan lagi yang keempat kalinya. Jangan. Tepuk tangan aja nggak apa-apa. Jadi kita hanya menunjukkan ke jalan keselamatan ya Bung ya. Kita nggak saling menghina sini ya. Mana jalan keselamatanmu? Sekarang Saudara Victor, sekarang tinggal Anda yang renungkan. Tugas kami udah selesai. Nggak ada paksaan. Kita tetap Yesus jalan satu-satunya ke surga. Dengan cara mempersembahkannya kepada Dewa Molok. Dewa Molok? Siapa ya Dewa Molok? Kami nggak kenal Dewa Molok. Kalian yang masalahnya Tuhan, Tuhan yang benar mau ndak persembahan darah manusia? Ayo jawab saya. Kita nggak kenal Dewa Molok. Kalian yang Tentara Romawi mempersembahkan Yesus di atas tiang salib untuk Tuhan atau untuk dewa? Jawab. Apa dewa? Aduh, kami nggak tahu kalau soal itu Mungkin. Nah, makanya belajar. Dewa. Tuhan yang benar itu minta persembahan darah, tapi darah hewan. Nah, sekarang darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada manusia lah. Dewa Molok. Kepada manusia. Manusia mana yang minta darah? Manusia Kristen minta darah manusia gitu. Kalian sudah jadi kanibal rupanya. Pampir kalian ini. Hah? Di mana tuh? Siapa? Kalian persembahkan, tentara Romawi persembahkan darah Yesus untuk kalian. Kalian pengisap darah. Siapa? Kalian yang bilang, bukan kita. Iya, saya tanya, Bung. Imamat 1 nomor 2, Tuhan minta persembahan darah hewan. Sekarang tentara Romawi mempersembahkan darah manusia untuk siapa? Untuk mereka mungkin kali. Nah, untuk mereka. Berarti bukan untuk kalian, bukan? Kita menerima Yesus adalah roti kehidupan. Roti. Ini sudah dibilang anak domba, roti lagi sekarang. Besok bilang kamu keju juga. Yesus adalah keju. Gimana sih teman-teman? Ku bilang saya ini menunjukkan jalan kepada keselamatan. Jangan dibantah, direnungkan. Yang disampaikan Bang Suma ini adakah yang salah? Kalau tidak ada yang salah, direnungkan. Salah. Itu tadi yang Yesus jalan itu cuman ngasih tahu aja. Kalau nanti mau menyembah jalan, tolong di pinggir jalan. Kami Islam nanti mau lewat, takutnya kegeleng gitu. Ya benar sekali, benar. Ya teman-teman ya. Tugas kami udah selesai menyampaikan jalan keselamatan itu seperti apa ya. Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya Nabi yang datang kepada Bani Israel itu jelas dikatakan Iz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sehingga tidak jadi dipersembahkan kepada Dewa Molok. Karena Nabi Isa adalah orang yang benar, dia adalah orang suci, tidak layak kiranya dia mati dibunuh oleh orang-orang kafir, maka Allah mengangkat kepadanya. Demikian dari kami umat Islam. Semoga ini bisa mencerahkan dan kita renungkan bersama, utamanya teman-teman Kristen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Islam, jayalah Indonesia. Aduh.